Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 dengan nama Muhammad Zainuddin yang akan menjelaskan PowerPoint yang telah dibuat dari kemarin yang berjudul Alternate Logic Gate Representation. Oke, kita menuju ke PowerPoint pertama, yaitu apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal masukan tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah. Dan gerbang logika memiliki 7 yang dibagi menjadi 2 jenis. Dari sini gerbang logika itu memiliki 7 akan tetapi dibagi menjadi 2 jenis. Apa saja? 1. Gerbang inverter atau pembalik. Yang kedua, gerbang logika non-inverter. Yang pertama, gerbang inverter, yaitu merupakan gerbang logika dengan satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran, di mana sinyal keluaran selalu berlawanan dengan keadaan sinyal masukan. Dan yang kedua adalah gerbang logika non-inverter. Berbeda dengan gerbang logika inverter yang sinyal masukannya hanya satu. Untuk gerbang logika non-inverter, sinyal masukannya ada 2 atau lebih sehingga hasil output sinyal keluaran sangat tergantung oleh sinyal masukannya. Dan gerbang logika yang dilaluinya yaitu apa saja? Not, and, or, none, nor, sor, XNOR. Nah, ada 7 akan tetapi dibagi menjadi 2 jenis. Nah, ini dia yang dimaksud 7 gerbang logika. Ada none, nor, XNOR, and, or, SOR, dan NOT. Oke, kita lanjut lagi. Gerbang logika bekerja dengan menerima satu atau lebih input dalam bentukan nilai 0 atau 1 yang mewakili nilai boolean, false, dan true. Gerbang logika kemudian menghasilkan satu output sesuai dengan aturan logika tertentu. Ketika garis input atau output pada simbol sirkuit logika tidak memiliki gelembung itu, garis itu dikatakan aktif tinggi. Ketika garis input atau output memiliki gelembung di atasnya, garis itu dikatakan aktif rendah. Notes: bagian output akan menjadi rendah hanya jika semua bagian input tinggi dan output akan tinggi ketika beberapa input rendah. Nah, dan ini contohnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang udah disampaikan dari kelompok saya. Untuk contoh, gambar ini menunjukkan simbol NaN. Simbol ini memiliki gelembung di bagian output yang menjadi rendah ketika semua input rendah. Dalam kurung tidak memiliki gelembung pada bagian input. Dan karena tidak memiliki gelembung di atasnya, garis tersebut ini dikatakan dalam keadaan aktif high, seperti yang gambar di atas. Ini aktif high, tidak memiliki gelembung pada bagian input. Selanjutnya, gambar yang di bawah, output menjadi rendah hanya saat semua input rendah. Dalam kurung, output dan input memiliki gelembung. Ya, ketika input atau output memiliki gelembung di atasnya, nah, garis tersebut dikatakan dalam keadaan aktif low. Nah, seperti yang digambar aktif low pada gambar yang di bawah. Ini dikatakan aktif low. Oke, paham? Selanjutnya, daftar pustaka.
selanjutnya seperti ini. Oke, cukup sekian materi dari kelompok 8, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dari penyampaian saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.